Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya di channel SP From Project, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio, di mana aplikasi OBS Studio ini aplikasi yang berbasis Windows 7, yang mana sangat ringan sekali untuk dipasang atau diinstalkan di berbagai macam spesifikasi laptop atau komputer yang dimiliki. Ya, langsung saja kita akan mulai untuk membuka aplikasi OBS Studio-nya. Pastikan sudah install aplikasi OBS-nya, versinya bebas karena setiap versi itu kurang lebih sama penggunaannya. Baik, kita langsung buka aplikasi OBS Studio-nya. Di sini ini tampilan awal dari OBS Studio, yang mana kita belum memulai apa-apa ya. Ketika sudah menginstal, tampilannya masih sangat kosong, dan ini tampilan layar review dari video yang akan kita buat. Nah, di sini ada beberapa fungsi atau tool yang biasa dipakai untuk pembuatan media pembelajaran dengan OBS Studio. Nah, di sini ada source, ada audio mixer, dan ada control. Ini yang sering kali akan kita gunakan dalam pembuatan video. Nah, source ini terdiri dari media apa saja yang akan kita gunakan untuk video yang kita buat. Nah, di sini bisa bentuknya audio input, bisa display capture seperti yang Anda lihat ya, seperti yang saudara-saudara lihat. Nah, display capture itu adalah untuk menampilkan seluruh jendela window atau tampilan dari laptop kita. Kalau image itu untuk gambar, seperti yang tadi pada awal video ya, untuk membuat background dari video yang kita buat. Nah, media source itu untuk membuat background juga, tapi basisnya video atau animasi. Atau juga bisa kita tambahkan media source ini untuk menambahkan suatu video di media kita, di video yang kita buat. Nah, ada teks TDI atau teks berjalan ya. Ini biasanya digunakan untuk running text, baik running text yang di bawah ya, tulisan berjalan di bawah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ataupun dari atas ke bawah atau bawah ke atas, yaitu teks TDI. Nah, video capture device adalah untuk menampilkan kamera atau webcam yang kita gunakan, seperti yang dilihat di sini ya, di sudut kiri itu kamera dari ponsel atau webcam yang kita gunakan. Nah, sedangkan video capture itu untuk menampilkan satu jendela window. Nah, supaya lebih jelas kita coba untuk praktekkan di OBS Studio ini. Yang pertama, kita tambahkan dulu, misalkan kita mau menambahkan dulu background untuk video kita. Ini tinggal klik tambah, lalu pilih image. Lalu kita cari filenya di mana gambar yang akan kita pakai untuk background. Misalkan saya pakai gambar kelas, suasana kelas seperti ini. Nah, kalau sudah di OK saja, lalu kita sesuaikan ukurannya mau sebesar apa. Nah, ini baru background gambar. Kedua, misalkan kita mau menambahkan kamera atau video diri kita. Di sini karena kamera dari bawaan dari laptop saya itu kurang baik, maka saya gunakan ponsel Android atau smartphone sebagai webcam atau kamera di komputer atau laptop kita. Nah, dengan menggunakan aplikasi yang namanya Irlun Webcam, yang ini ya. Ini Irlun Webcam
konektivitasnya lewat WiFi dari handphone ataupun WiFi dari router atau ISP. Yang penting antara handphone dan laptop ini koneksinya tersambung ke WiFi yang sama. Nah, kita tambahkan video capture device. Kita oke. Kita pilih Earlun webcam. Ini tampilan dari Earlun webcam, masih belum ada editing apa-apa, masih backgroundnya itu masih hijau ya, masih green screen ya. Kita oke. Kita sesuaikan mau di mana posisinya. Nah, di sini kita atur video capture device ini supaya background hijaunya tidak kelihatan. Caranya klik kanan di video capture device, lalu kita pilih menu filter. Jadi klik kanan di video capture device, lalu pilih filter. Nah, di sini muncul jendela baru seperti ini. Lalu kita pilih atau tambahkan efek. Nah, di sini ada tambah di menu efek filter, kita tambahkan chroma key. Kita tambahkan chroma key. Itu ada di kedua paling atas. Sudah, kita oke. Nah, secara otomatis background berwarna hijau akan hilang ketika efek chroma key ditanamkan atau diterapkan. Kalau sudah, tinggal kita atur similarity dan smoothness-nya untuk kehalusan dari video yang atau dari tampilan kamera yang kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah cukup, nah, setelah itu kalau sudah cukup ya sudah, kita tambahkan efek yang lain. Efek yang lain itu untuk mensejajarkan video yang kita buat atau kamera yang kita buat supaya tidak ada space kosong seperti ini. Nah, setelahnya kita crop saja supaya kameranya hanya di wajah kita saja atau di badan kita saja. Caranya masih di menu efek filter, kita tambahkan crop atau pad. Ada crop atau pad. Nah, kalau sudah, kita oke. Kita tinggal atur saja berapa yang akan kita hilangkan. Di sebelah kiri nilainya berapa, atas berapa, kanan berapa, bawah berapa. Misalkan saya atas kita kasih 100. Kalau 100 kebanyakan, misalkan 75. Masih kebanyakan mungkin 50 saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah cukup, kalau misalkan sudah pas dengan yang kita inginkan, baru kita oke. Nah, ini sudah seperti ini. Misalkan kalau sudah, kita close saja, baru kita bisa perbesar atau posisikan kamera kita mau di mana. Misalkan mau di sini, di atas meja, atau mau di belakang, itu tergantung dari selera masing-masing. Misalkan di sini. Nah, untuk background ini, misalkan untuk background pembuka kita ya pakai yang kelas ini ya. Kan di sini kita untuk pembukaan. Nah, selanjutnya kita mau untuk background kelasnya itu ya. Background kelasnya itu kita mau ganti dengan video animasi supaya gambarnya itu, backgroundnya itu ya tidak monoton atau tidak diam seperti ini. Kita tambahkan media source ya. Kita tambahkan media source, lalu di oke, lalu kita pilih videonya. Di sini saya ambil contoh ya, ini hasil downloadan dari YouTube, ada background kelas animasi, kita buka, lalu kita oke. Nah, ini sudah, tinggal kita paskan posisinya. Nah, untuk menyusun ya, jangan lupa media source ini ya, saya lupa media source ini ketika sudah di browse jangan lupa loopnya itu di checklist supaya ketika videonya habis ya,
durasi videonya habis, itu terus berulang, tidak blank seperti tadi. Jadi si loop ini jangan lupa untuk di checklist atau diaktifkan supaya videonya tetap berjalan. Jadi ketika ini habis, ketika video ini durasinya sudah habis, ini akan tetap berjalan. Nah, kalau sudah, tinggal kita ke bawahkan si background ini supaya kamera kita kelihatan. Baru kita posisikan, misalkan si kamera kita akan duduk di atas meja seperti ini, tinggal atur saja besarnya seberapa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan, misalkan di papan tulis ini kita mau isi dengan materi. Nah, materinya kita tinggal tambahkan saja supaya pergerakan kursor kita sama. Kita tambahkan display capture di OK. Nah, ini menampilkan seluruh jendela window yang kita buka. Nah, kita OK saja, lalu kita paskan ukurannya sesuai dengan papan tulis seperti ini. Nanti ketika kita membuka misalkan file PDF, maka itu akan tampil di sini. Ini sudah seperti ini. Baru kita tambahkan misalkan teks GDI. Misalkan di sini teks GDI atau teks berjalan ini, misalkan silakan isi daftar hadir di link berikut. Kan http daftar hadir seperti ini. Nah, tinggal kita akan di sini seperti ini. Kalau sudah, kita bisa ganti hurufnya, mau misalkan Arial atau misalkan apapun sesuai dengan selera. Misalkan seperti ini lebih bagus, atau misalkan kurang ya kita pakai dengan Bauhaus atau apa supaya lebih indah. Warnanya juga bisa kita ganti. Kita misalkan mau warnanya mau biru, dan background colornya, background teksnya misalkan kita mau ganti menjadi kuning. Kalau sudah, jangan lupa opacity-nya kita tambahkan seperti ini. Kalau sudah, kita OK. Tinggal kita sesuaikan posisi dari teks ini mau di mana. Biasanya kalau running text itu berada di bawah, maka kita kecil ininya, si teks GDI ininya sampai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya, sehingga tidak mengganggu pemaparan materi dari kita. Akan di sini. Nah, ini belum berjalan si teks ini. Maka sama seperti yang lainnya, kita tambahkan filter. Jadi klik kanan di teks GDI-nya, lalu pilih filter. Kita tambahkan efek filternya, yaitu scroll. Kita tambahkan efek GDI-nya itu adalah scroll. Kalau sudah, kita OK. Di sini ada dua pilihan, horizontal speed untuk berjalan dari kiri ke kanan, kalau vertical speed dari atas ke bawah. Tinggal kita geserkan saja yang horizontal speed-nya. Kecepatannya bisa kita atur seperti sedemikian rupa. Misalkan segini, kalau kecepatannya seperti ini. Kalau sudah, kita close, kita lihat tampilannya seperti ini. Atau kita misalkan mau tambah lagi supaya variasi lagi, kita tambahkan gambar lagi untuk logo. Misalkan mau pakai logo sendiri boleh, mau pakai logo sekolah bisa, atau misalkan mau pakai foto sendiri juga bisa. Ini sebagai tampilan untuk memperindah. Misalkan pakai logo WA saja
seperti ini. Bisa kita tempatkan misalkan di sini atau di sini, mana saja sama. Itu kreasinya terserah dari kita. Nah, kalau sudah siap dengan posisi seperti ini, nah baru kita masuk ke menu audio mixer. Nah, di sini untuk mengatur audio mixer ini, untuk mengatur input suara yang akan kita pakai, terutama di menu mic ini. Nah, caranya di menu mic ini kita klik yang gambar gerigi ini, lalu pilih properties. Nah, tinggal kita pilih device-nya, mau dari mana asal suaranya. Kalau misalkan mau memakai mikrofon eksternal, nah ini pilih yang mikrofon USB. Kalau misalkan mau dari kamera HP, dari webcam HP, pilih yang inline webcam. Atau mau bawaan dari laptopnya, mikrofon bawaan dari laptopnya, ya kita pilih yang bawaan dari laptopnya, biasa paling bawah. Ini Realtek HD Audio kalau yang punya saya. Ya, kalau mau lebih jernih, ya bisa pakai mikrofon eksternal atau mikrofon bawaan dari handphonenya, dengan catatan mikrofon dari handphonenya tidak terlalu jauh, atau penyimpanan handphonenya tidak terlalu jauh dari jangkauan suara kita. Ya, kalau sudah kita oke. Nah, satu lagi, setelah kita oke, untuk menghilangkan suara noise atau suara-suara yang tidak diperlukan, kita tambahkan filter di mic-nya. Di sini di gerigi lagi kita pilih filter. Nah, kita tambahkan, ini saya sudah menambahkan 2 audio filter ya. Pertama adalah noise suppression, ini untuk menghilangkan suara-suara noise atau suara-suara yang tidak diperlukan, dan kompresor itu untuk memperjelas suara mic kita, sehingga sensitivitas dari mic dari kamera handphone kita itu lebih jelas lagi. Di sini yang saya atur di kompresor itu output gainnya yang saya besarkan, yang tadinya hanya 0 saya besarkan menjadi 13,9, atau misalkan bisa lebih besar daripada ini lagi, karena tingkat sensitivitas dari mikrofon beda-beda. Boleh dipulkan, tapi biasanya maksimalnya itu hanya sampai 20 sampai 25 dB saja. Nah, kalau sudah, yang noise suppression itu pilihannya ada 2, ada air noise, ini secara otomatis ya, mengikuti pengaturan dari aplikasi. Ada yang kita atur sendiri, ini yang pakai yang speak. Nah, ini tinggal kita geser saja dari sini ke angka 0. Kalau sudah di close, setelah ini sudah hampir jadi dan sudah siap untuk merekam. Setelah ini baru kita pilih di menu control. Di menu control ada start recording, ada start streaming. Kalau streaming ini untuk melive-kan atau untuk menyiarkan secara langsung video kita ke channel YouTube atau ke halaman dari Facebook kita. Itu kalau streaming, ini live streaming atau siaran langsung. Kalau kita mau menyimpan video ini dalam format MP4 atau VLP, nah kita pilih yang start recording. Sehingga di sini biasanya saya menggunakan lebih sering yang start recording, karena kita bisa mengecek, kita bisa mengontrol hasil video yang kita buat, sehingga apabila ada kesalahan bisa kita edit sedikit-sedikit, atau bisa kita hilangkan, bisa kita potong video tersebut di yang salahnya. Nah, maka kalau sudah seperti ini ya kita tinggal coba start recording. Pastikan durasi yang di bawah ini ya sudah berjalan, baru bisa kita bicara. Ya, seperti ini ya. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya, seperti itu. Baru buka materinya. Misalkan mau buka ini ya, nanti akan nampil di materinya, baik itu PowerPoint, baik itu PDF, baik itu Microsoft Word, ataupun
video. Itu bisa kita tampilkan di sini di papan tulis ini kemudian menggunakan display capture atau window capture. Saya coba kalau pakai window capture. Ya kita coba saja. Biasanya ini laptopnya sedang hang. Ini biasanya muncul di bawah itu pilih jendela mana yang akan kita tampilkan. Biasanya ada Microsoft Word, PowerPoint ataupun PDF Reader. Tinggal kita pilih, nanti di OK dan akan muncul di sana. Ini ketika laptop saya sedang hang karena saya pakai dua versi, OBS Studio dan Streamlabs OBS. Nah itu cara untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio. Ini lebih simpel, kita hanya menyeting saja shortnya dan setting saja tampilannya. Setelah itu kita serahkan ke aplikasi OBS hasilnya seperti apa. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Oh jangan lupa setelah selesai merekam hasil materi kita ya, jangan lupa untuk di stop recording sampai hilang tulisan stoppingnya dan muncul kembali start recording. Kalau sudah seperti ini, kita cek di folder video atau di folder my video. Ini biasanya langsung ada hasil dari video. Format bawaannya biasanya VLP. Kenapa VLP? Karena untuk MP4 itu biasanya membutuhkan spek komputer yang lebih tinggi dan menyita RAM yang cukup banyak. Nah, VLP juga sama, kualitasnya tidak terlalu berbeda dengan MP4. Kita coba saja buka. Ini hasil yang tadi kita durasi yang di bawah ini ya, sudah berjalan. Ini bisa nah, kalau misalkan mau kita hilangkan background suaranya, tinggal kita mute saja. Ya, tadi media source-nya ada suaranya, ya, kita tinggal properti saja, jangan lupa di mute saja. Cara untuk memute videonya, di sini ada media source. Nah, yang media source itu untuk menghilangkan suara dari latar video ya, kita tinggal klik saja yang speakernya. Setelah itu sudah hilang dengan sendirinya ya. Jadi sebelum merekam apabila terganggu dengan suara background dari video ini ya, di media source-nya kita close saja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari tutorial penggunaan OBS Studio untuk membuat media pembelajaran. Apabila ada yang kurang paham atau misalkan tidak mengerti dengan video pemaparan dari saya, boleh langsung untuk menanyakan via WhatsApp ataupun di kolom komentar di video ini. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan